إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama, para hadirin, akramakumullah wa rahimakumullah. Kita datang ke dunia ini bukanlah atas kehendak kita. Kita dulu tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya, dengan iradahnya telah mendatangkan kita ke dunia ini. Kita tidak tahu dari mana kita dulu, dan kita juga tidak tahu kita ini mau kemana tanpa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memberitahu melalui yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan yang panjang, yang kekal abadi. Tidak akan selesai cerita seorang anak manusia sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Barulah selesai ceritanya seorang manusia. Maka alangkah kelirunya orang yang berpendapat kalau sudah kaya sudah sukses, kalau sudah sehat sudah sukses, kalau sudah menang sudah sukses. Kesuksesan manusia ini kalau dia sudah masuk surga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan di surga, itulah orang yang sukses. Maka kesuksesan yang dikatakan oleh manusia mana saja, orang-orang kaya,
penguasa-penguasa, teknologi, ahli-ahli teknologi, ahli apa saja, itu adalah kesuksesan yang belum tuntas pada hakikatnya, kesuksesan yang belum sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya bila manusia ini sudah masuk dalam surga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita sampai ke sana? Baginda Nabi diutus untuk memberitahu kepada kita. Bagaimana supaya kita sampai di sana? Sampai kepada kesuksesan yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang tidak ada kegagalan selama-lamanya. Tidak akan ada kesusahan selama-lamanya. Tidak akan ada masalah selama-lamanya. Kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka caranya itu sederhana dan mudah. Baginda Nabi telah menyampaikan perkara ini. Beliau telah datang ke setiap orang, memberitahu ke setiap rumah, menelusuri lorong-lorong dan jalan-jalan, dari kampung ke kampung. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kesuksesan adalah hanya dalam satu jalan saja. Sejauh mana kita taat, mengabdi, ngawula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan adalah dalam la ilaha illallah. Yang kita sembah hanya Allah, yang kita tunduki hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah, yang dicintai hanya Allah, yang diharap-harap hanya Allah, bahkan yang diingat siang dan malam hanya Allah. Inilah kesuksesan. Walaupun kita ini miskin, sakit-sakitan, nggak ada orang yang menghormati, tapi kok bisa tunduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mengingati Allah siang dan malam. Itulah kesuksesan. Ini sebentar lagi akan dikirim ke surga. Inilah kekasih-kekasih Allah. Walaupun orang itu sehat, kaya raya, seluruh dunia menghormati, tapi kalau dia tidak bisa taat kepada Allah, maka inilah kegagalan. Walaupun naik Mercedes yang baru, makan sate gulai, tapi Mercedesnya ini jurusan ke neraka. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Maka kalau kita ini melihat kehidupan ini, jangan kita lihat yang sekarang. Ini jurusan kemana ini? Kalau orang itu menjurus ke dalam surga Allah, menjurus ke ridha Allah, inilah kesuksesan. Orang itu yang diingati akhirnya, jangan awalnya. Akhirnya itu mau kemana? Nah, manusia senantiasa terkesan dengan awalnya. Nah, orang yang berakal berpikir akhirnya. Akhirnya bagaimana? Walaupun dia ini memiliki seluruh teknologi yang ada di dunia ini, seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, seluruh jabatan yang ada di dunia ini, seluruh militer yang ada di dunia ini, tapi dia ini sekarang tidak diridhai oleh Allah pencipta dunia ini. Bagaimana akan sukses? Cepat ataupun lambat mesti akan hancur. Cepat ataupun lambat mesti akan hancur. Tidak bisa tidak. Jangan terkesan dengan keadaan yang sekarang. Karena dunia ini dijadikan oleh Allah itu ujian.
Orang kafir itu dikasih makan, bahkan lebih banyak makanannya. Dikasih umur panjang juga, bahkan lebih panjang lagi. Tetapi yang dilihat oleh orang yang berakal akhirnya. Ini bedanya orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal melihat akhirnya. Ini makanan lezat, tapi ada racunnya. Wah, nggak peduli saya. Yang penting kan enak. Dimakan lep. Setelah itu jungkir dia, meletus perutnya. Ini orang tidak punya akal. Tapi kalau orang yang punya akal, walaupun makan ini lezat, makanan ini mengguyurkan, tapi ini ada racunnya. Maka walaupun dipaksa pun tidak mau. Memuliakan Allah SWT. Kesuksesan, keselamatan hanya dalam taat kepada Allah SWT. Dan orang itu akan taat kepada Allah sejauh mana dia mengenal keagungan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, lebih agung dari segalanya. Makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, yang tampak, yang tidak tampak, negara-negara, presiden-presiden, menteri-menteri, rakyatnya, jin, setan, semuanya kecil, tidak ada apa-apanya di depan Allah SWT. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat saja, kun fayakun, jadilah maka jadi. Tidak ada apa-apanya. Kalau Allah ingin menghancurkan alam semesta ini juga sekelip mata akan hancur. Kalau Allah ingin menciptakan alam semesta ini sekelip mata juga akan jadi. Makhluk ini pada hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini dimulaikan Allah Ta'ala tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini tidak bisa apa-apa. Apapun bentuknya makhluk itu, yang besar, yang kecil, semua tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Malikal Mulki. Allah yang punya kerajaan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Yaitukal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang punya kerajaan itu Allah SWT. Raja-raja tidak punya kerajaan, rakyat tidak punya kerajaan. Yang punya kerajaan itu Allah SWT. MPR tidak punya kerajaan, DPR tidak punya kerajaan. Yang punya kerajaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah melepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Ini raja ini sangat kuat. Tidak mungkin dia lengser. Bukan, dia tidak kuat. Yang kuat itu adalah yang menciptakan raja itu. Nanti kalau sudah waktunya datang, yang kuat jadi tidak kuat, yang berwibawa jadi tidak berwibawa, yang tadinya didukung jadi tidak didukung. Karena hakikatnya yang punya kerajaan Allah SWT. Raja-raja di seluruh dunia ini, setiap negara hanya satu, rakyatnya berjuta-juta. Orang satu kok mengalahkan orang berjuta-juta? Bukan dia yang mengalahkan, bukan dia yang berwibawa, bukan dia yang menakutkan,
Tapi hakikatnya ini di belakang ini kudrat Allah, kekuasaan Allah telah mengatur kerajaan menurut kehendak Allah SWT. Kadang-kadang orang lemah, orang bodoh, maka justru jadi raja. Bahkan ini sudah janji Nabi, tidak akan datang hari kiamat sampai pimpinan-pimpinan manusia ini yang dipilih adalah orang-orang yang paling buruk. Luka ibnu Luka, orang yang buruk, anaknya orang buruk, justru itu jadi penguasa-penguasa dunia nanti. Ini kata Nabi SAW. Jadi orang itu kalau jadi penguasa bukan menunjukkan dia baik, justru akhir zaman ini kata Nabi yang jadi penguasa orang-orang buruk. Maka kalau ingin tahu orang-orang buruk, Masya Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi senang menaikkan Allah SWT. Allah yang punya kerajaan. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini orang kakinya juga dua, tangannya dua, matanya dua, sama juga dengan yang lain. Kok bisa jadi raja? Kok bisa jadi penguasa? Kenapa? Mau Allah jadikan begitu. Allah jadikan begitu. La ilaha illallah. Keyakinan, sehingga kita ini tidak terkesan dengan suasana-suasana keadaan. Kullun min indillah, segala sesuatu adalah dari Allah. Kullun min indillah, segala sesuatu adalah dari Allah. Al-Hadi yang memberikan hidayah. Tidak ada yang bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan hidayah Allah. Dialah Allah al-Mubin, yang menyesatkan juga hanya Allah. Yang bisa menyesatkan Allah, yang bisa memberikan hidayah juga Allah. Maka senantiasa tawajuh kepada Allah. Ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah janganlah Engkau sesatkan kami. Para nabi, para rasul doa, orang-orang beriman doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah janganlah Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Allah Ar-Raziq, Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Rezeki itu datang bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena kepandaian seseorang, bukan pula karena nasab seseorang. Ada orang, anaknya orang kaya tapi jadi miskin, ada anaknya orang miskin jadi kaya, orang bodoh kaya, orang pintar selalu gagal dalam usahanya. Kamalimin alimin ayat madahibu wa jahilin jahilin karahu marzuqa. Banyak orang yang pandai, sangat pandai, usahanya gagal terus. Banyak orang bodoh, sangat bodoh, rezekinya melimpah ruah. Menunjukkan yang memberi rezeki itu Allah. Kalau yang memberikan rezeki itu kecerdasan, kepandaian, ijazah, burung-burung nggak dapat rezeki. Karena burung ini nggak punya ijazah. Ikan-ikan di lautan akan mati semua. Yang memberikan rezeki hanya Allah SWT. Naulaikan Allah SWT. Kullun min indillah, segala sesuatu hanyalah dari Allah. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Maka ini keyakinan ditanamkan dalam hati. Bagaimana caranya? Diulang-ulang, dibicarakan, diulang-ulang, dan disampaikan kepada orang lain. Terutama, ini kan, kata para ulama, terutama dalam suasana-suasana, dalam keadaan-keadaan manusia terkesan dengan makhluk. Kalau kita senantiasa berbicara mengenai keagungan Allah, maka nanti itu kita akan dapat pengalaman iman.
Di saat manusia terkesan dengan makhluk, seperti cerita Nabi Musa, kaumnya semuanya terkesan dengan keadaan. Inna lamudrakun, kita tertangkap. Tapi dalam suasana itu Nabi Musa bicara keagungan Allah. Kalau jangan berpikir seperti itu kan. Inna ma'aya Rabbi sayahdin, Tuhanku bersama aku akan memberikan petunjuk kepada aku. Tuhanku bersama aku akan memberikan petunjuk kepada aku. Akhirnya datang pertolongan Allah. Begitu juga ketika baginda Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar resah. Beliau risau karena pasukan-pasukan Quraisy telah mengepung beliau. Abu Bakar berpikir, kalau saya mati nggak masalah, Abu Bakar mati nggak masalah. Tetapi kalau Rasulullah sampai dibunuh, apa yang akan terjadi? Maka beliau resah. Maka dalam keadaan resah ini, baginda Nabi, apa yang beliau katakan? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi masalah, maka senantiasa bicara keagungan Allah. Tangannya ditali, kakinya ditali, dilemparkan dalam api oleh Namrud. Tapi beliau tidak bicara Namrud. Namrud itu betul-betul kurang ajar. Namrud itu betul-betul orang begini, orang ini tidak. Tangannya ditali, kakinya ditali, lemparkan dalam api. Hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datang pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin dapat pengalaman iman, katanya para ulama, kalau dalam suasana-suasana genting, suasana-suasana orang-orang terkesan dengan makhluk, terkesan dengan suasana-suasana keadaan, waktu itu kita terus dakwah iman, bicara keagungan Allah, bicara keagungan Allah. Bicara keagungan Allah ini merupakan doa yang sebaik-baiknya untuk mendatangkan nusratullah. Begitu para ulama, kesimpulan dari hadis-hadis yang banyak, bicara keagungan Allah itu adalah cara sebaik-baiknya untuk mendatangkan nusratullah. Maka Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, kalau kamu menghadapi masalah-masalah genting, ucapkanlah Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Aku tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Selain Allah nggak ikut apa-apa. Selain Allah nggak bisa apa-apa. Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jadi kalau ada suasana orang terkesan dengan makhluk, jangan kemudian kita malah ikut-ikutan terkesan. Nggak usah. Tapi justru kita bicara keagungan Allah SWT. Orang bicara politik, bicara negara, bicara pemilu, bicara ini, kita bicara apa? Negara ini, rakyatnya, presidennya, menterinya, partainya milik Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah. Nah, baru selesai. Kalau tidak begitu nanti panjang nggak selesai, tambah mumet. Maka dengan kita senantiasa bicara keagungan Allah. Ini merupakan cara sebaik-baiknya mendatangkan ketenangan, ketentraman dan nusratullah dalam hati kita. Dalam hati kita. Yang penting kita sibuk di dalam amal, sibuk di dalam taat kepada Allah.
Allah telah buktikan mereka mengetahui. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dengan sahabat-sahabatnya sibuk di dalam agama, tahu-tahu kerajaan Fir'aun hancur, ganti kerajaan. Begitu juga dengan Allah Ta'ala, para sahabat sibuk dalam agama, tahu-tahu kekuatan-kekuatan ahli batil versi Romawi berubah semua, berbondong-bondong masuk Islam. Zaman Wali Songo, orang Islam pada waktu itu sibuk agama saja. Tahu-tahu presidennya ganti Raden Patah. Ini kalau ulamanya itu Wali Songo, cocoknya presidennya Raden Patah. Tapi kalau ulamanya ini seperti kita ini, ya presidennya Raden Patah nggak cocok. Jadi semulaikan Allah Ta'ala apa? Sama takununa yuwalla alaikum, kata Nabi. Sebagaimana keadaan kamu itulah pimpinan kamu. Kalau keadaan kamu itu baik, Allah nanti akan pilih pimpinan-pimpinan baik untuk kamu. Tetapi kalau keadaan kamu itu buruk, penuh dengan kemaksiatan, juga Allah akan pilih pimpinan-pimpinan yang buruk. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang itu sama. Yang berkuasa itu hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Maka untuk usaha apa saja jalannya satu. Bagaimana kita ini dicintai oleh Allah, itu saja. Inilah arah usaha para nabi, para rasul. Bagaimana orang itu dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, nanti akan datang macam-macam kebaikan-kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Itu arah kita. Yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janji Allah. Dan kita itu yakin bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan. Harus kita ini yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan janji-janji Allah. Janji Allah itu pasti benar, karena tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah SWT. Di dalam perintah Allah itu pasti ada kebaikan. Yakin di dalam hati, seperti yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah itu mesti mendatangkan kebaikan. Walaupun akal kita tidak paham, hati kita itu berat, tapi ini perintah Allah, mesti ada kebaikannya. Maka Ibrahim diperintah menyembelih anaknya, beliau pun tunduk tanpa taslim, menyerah total. Dipanggil anaknya yaitu Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Hai anakku, saya bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu? Ini ujiannya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Kalau kita punya anak itu ujiannya ini yang harus kita pikirkan. Bukan ujian SMP, SMA, perguruan tinggi, ujian sanawiyah, ujian aliyah, bukan itu. Ujian yang terpenting itu siap disembelih untuk taat kepada Allah atau enggak kamu? Hai anakku, saya mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Ternyata Ismail lulus 100%, ranking 1. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan ya ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau,
insya Allah engkau akan menemukan aku termasuk orang yang sabar. Akan saya buktikan itu. Ini bukan omong kosong, saya itu siap dan membuktikan kesiapan saya ini. Lulus. Akhirnya ayahnya jadi kekasih Allah, anaknya jadi Nabi Allah, cucu-cucunya jadi Rasul-Rasul Allah. Nah ini ujian yang harus kita renungi untuk diri kita, untuk anak kita. Nek umpama Gusti Allah iki merintahne aku ndeleh kowe ngono, apa ya kowe siap? Ini mboten mungkin wong sampean senes nabi diperintah Gusti Allah. Ya umpama iki. Umpama siap loh. Wah lulus tenan anakku tenan kowe iki. Saiki gak tak beleh kowe metu 4 bulan. Nih. Ketemu. Jadi dimulaikan Allah Ta'ala ini ujian yang terpenting. Ini ujian dasar. Maka sebagai orang tua itu melihat anaknya ini sudah bisa lulus dalam ujian ini belum anak saya. Seberapa kesiapan dia taat kepada Allah. Kalau dia ada kesiapan taat pada Allah, beres. Anak saya ini beres sudah. Nggak ada kekhawatiran apa-apa. Man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah telah beruntung yang besar. Orang sudah beruntung nggak perlu susah-susah. Walaupun dia ini sudah hafid Quran namanya, sudah hafal beribu-ribu hadis, tapi kalau belum ada kesiapan taat kepada Allah, begitu durung lulus le. Durung lulus le. Tapi kalau sudah ada kesiapan taat kepada Allah, apapun risikonya, nah itu namanya baru lulus. Memulaikan Allah Ta'ala, yakin kepada Allah, yakin kepada perintah Allah. Perintah Allah itu harus ditanggapi dengan gembira. Bagaimana diceritakan para ulama, ketika datang perintah untuk sholat, maka para sahabat itu menyambut perintah sholat ini gembira, seperti hari raya. Gembira sekali. Ditanya, kenapa kamu gembira sekali? Ini ada perintah sholat. Kita ini hamba yang lemah, yang dhaif, kok diizinkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Sudah jelas beruntung kita. Jadi para sahabat itu memahami perintah Allah dengan gembira, menerima perintah Allah gembira, senang dengan perintah Allah, bukan beban. Perintah Allah itu kegembiraan. Seperti kita juga, kalau orang diangkat dapat perintah dari presiden, namanya gembira malah, bukan beban, malah gembira. Nah ini diperintah oleh Allah yang menciptakan seluruh rahasia sucikan seluruh alam semesta. Gembira, saya dapat tugas. Tugasnya tambah gede-gede, tambah senang. Namanya orang itu ditugaskan pemerintah untuk jadi lurah, senang. Nanti kalau jadi bupati tambah senang lagi. Tugasnya tambah akeh kok tambah senang. Nek tugasnya tambah akeh, gajinya tambah akeh. Gajinya tambah banyak, derajatnya tambah tinggi. Kalau dia diangkat jadi gubernur, tambah gembira lagi, selamatan. Nyembelih sapi, nyembelih apa. Kalau diangkat jadi presiden, nyembelih apa-apa nanti. Saking gembiranya. Lalu tugasnya itu berat, kok tambah gembira. Ini orang dunia.
Nah orang ahli iman juga begitu. Kasih tugas sholat, alhamdulillah. Zakat, alhamdulillah. Ya. Kok ada tugas lagi, mesti akan ada karunia besar lagi. Tugas dakwah, alhamdulillah, insyaallah. Dapat tugas lagi, tambah tugas lagi, tambah senang, tambah senang. Ini orang beriman. Ya. Tambah banyak tugas, tambah gembira. Karena dia paham, tambah tugas, tambah banyak bantuan Allah. Innama ta'til ma'unah ala qadaril ma'unah, kata Nabi. Pertolongan Allah itu menurut pembiayaan. Kalau kamu itu tugasnya biayanya besar, nanti pertolongan Allah juga besar. Kalau kamu mau tapi coba kita lihat saya Muhammad Ilyas. Beliau juga tidak punya apa-apa. Tahu-tahu beliau ini memahami bahwa saya harus menggerakkan usaha dakwah ke seluruh dunia. Beliau ini tidak punya apa-apa. Negerinya pun waktu itu dijajah oleh Inggris. Miskin, banyak orang kelaparan di mana-mana. Punya masjid kecil, di Nizamuddin itu. Dengan masjid Syafi'iyah itu besaran Syafi'iyah, kecil masjidnya. Lah kok pikir seluruh alam, mau ngirim jamaah ke seluruh alam. Orang-orang datang kepada Ilyas. Bagaimana pendapat Tuan? Ini negara kita dijajah oleh Inggris. Kita ingin mengadakan pemberontakan besar-besaran untuk mengusir penjajah. Maka Syekh Ilyas itu diam. Bagaimana pendapat kamu, Syekh? Syekh Ilyas, saya ini berpikir mau ngirim jamaah ke Inggris, katanya. Biar orang Inggris itu jadi Muslim semua sehingga gak usah perang. Itu yang saya pikirkan. Maka ulama-ulama itu mendengar kata-kata saya, gak nutut pikiran kalian ini, gak nutut, ngerti gak nutut sampean? Nggak sampai pikiran saya seperti itu. Nah ini dalam kondisi, wes dia kira nggak karu-karuan kok mikir mau ngirim jamaah ke Inggris, katanya saya. Biar orang-orang Inggris masuk Islam. Loh, kalau yang mengerjakan saya, kata saya lihat, ini nggak mungkin. Saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau Allah menolong, namanya tidak mungkin. Ini saya Muhammad Ilyas. Setelah itu akhirnya jadi kenyataan. Beribu-ribu masjid sekarang berdiri di Inggris. Jadi kenyataan. Walaupun tidak persis seperti yang dicita-citakan, tapi jadi kenyataan. Jadi kita ini mulaikan Allah Ta'ala menanggapi perintah Allah itu dengan husnuzon. Mesti dalam perintah Allah ada kebaikan, dalam perintah Allah ada pertolongan Allah, dalam perintah Allah ada pahala Allah, dalam perintah Allah ada kecintaan Allah, dalam perintah Allah ada barokah. Ana inda dzanni abdi, dan Allah akan memperlakukan hambanya menurut sangkaannya kepada Allah. Nah, kalau orang itu nyangka baik terus kepada Allah, Allah akan tolong saya, Allah akan berkati saya dengan amal agama ini. Nanti juga Allah akan mendatangkan pertolongan-pertolongannya. Tapi kalau kita ini suudzon, wah gawat. Ini dakwah terus ini semangat opo iki kok. Ya mangan sego, mangan opo. Ini namanya suudzon kepada perintah Allah. Akhirnya malah tenang maksudnya tadi gitu. Jadi kalau kita ini husnudzon, dalam amal agama ada berkah, amal agama ada pertolongan Allah, dalam agama ada karunia Allah, ada kecintaan Allah, ada doanya Rasulullah.
Maka kita pun akan berjalan dalam kebaikan terus menerus. Dunia ini tempat ujian. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita ini sudah berjalan pada jalan yang benar, nanti ujian, setelah itu datang pertolongan Allah. Ujian lagi, datang pertolongan Allah. Ujian lagi, datang pertolongan Allah. Terus begitu, sehingga tambah hari kita ini tambah akrab dengan Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah berkenalan dengan Allah. Semulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali meluruskan keyakinan kepada Allah, kemudian yang kedua meluruskan keyakinan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu utusan Allah. Menyuti Rasul, faqad ata Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Taat kepada Allah tidak bisa kecuali dengan taat kepada Rasul. Memuliakan Allah SWT, sejauh mana kita taat kepada Rasul, sejauh itu pula kita taat kepada Allah. Mencintai Rasulullah melebihi segalanya. Mencintai Rasulullah melebihi ayah kita, ibu kita, anak kita, melebihi seluruh manusia. Banyak baca selawat kepada Rasulullah SAW siang dan malam sebagai tanda cinta, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah Nabi merasa gembira. Sunnah Rasulullah SAW, mencintai sunnahnya, mencintai perjuangannya, mencintai segala sesuatu yang ada kaitan dengan Rasulullah, mencintai kampungnya, Madinah, Makkah. Kalau orang itu iman mesti cinta ke Mekah, Madinah. Kenapa? Karena di sana ada Rasulullah. Nggak ada alasan yang lain. Kalau udaranya enakan di Temboro sebetulnya, tetapi kan di sana ada Rasulullah. Maka Madinah lebih dicintai daripada Temboro. Makkah lebih dicintai daripada Magetan. Madinah lebih dicintai dari Madiun. Karena di sana ada Rasulullah. Apa saja yang ada kaitan dengan Rasul dicintai, termasuk mencintai umatnya. Rasulullah itu mencintai umatnya sampai umatnya yang punya dosa-dosa besar. Itu di Masjid Nabawi sampai sekarang ditulis di dekat makam Nabi, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Jadi semangatnya Nabi itu untuk menyelamatkan umatnya yang buruk-buruk itu kayak begitu. Cita-citanya mau mensyafaati umatnya yang buruk-buruk dosanya besar. Itu cintanya Rasulullah pada umat. Maka kita pun harus mencintai umat. Ini kalau melihat dari segi buruknya ini, saya sudah melihat tok nggak betah, sudah mau muntah perut saya itu melihat saja. Tapi karena ini umatnya Rasulullah, ya terpaksa saya cintai juga. Ini tandanya kita ini punya cinta sama Rasulullah, punya cinta sama Rasulullah. Kita membenci perbuatan-perbuatan yang buruk, tetapi kepada orangnya sebagai dia ini umat Nabi, maka tetap kita mencintainya. Seperti kita ini punya anak nakal, ya yang kita benci itu nakalnya, tapi karena dia anak saya, ya tetap rasa cinta itu nggak bisa hilang. Walaupun dia ini nakal, ya bingung anaknya. Ndoke dhewe piye ya. Mosor gua. Jadi semulaikan Allah SWT cinta kepada umat, cinta pada para ulama, karena para ulama itu membawa ilmunya Rasulullah. Walaupun kita ini nggak cocok sama seorang ulama, tapi tetap kita cinta juga.
atau ulama tadi nggak cocok sama kita, kita tetap cinta juga. Kenapa? Karena dia membawa ilmunya Rasulullah. Di dalam hatinya itu ada ilmunya Rasulullah, maka tetap saya cintai juga. Walaupun beliau marah pada saya, tetap saya cintai juga. Nah ini baru benar. Tapi kalau kita ini pada para ulama, ada ulama marah sama kita, ya ini terus, galuh. Nah ini namanya kita ini cintanya kepada Rasul itu tidak tulus ini namanya. Kalau orang itu cinta pada Rasul yang tulus, yang benar, dia akan mencintai kepada waris-warisnya Rasul, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisnya para nabi. Kita harus cintai mereka. Kita cinta kepada anak cucu Nabi, para habaib itu, walaupun dia ini bagaimana keadaan, tetap kita cintai juga. Allah. Karena dia ada hubungan darah dengan Nabi. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang berkaitan dengan Nabi kita cinta. Sehingga kita ini memandang umat itu dengan gembira, dengan cinta, dengan kasih sayang. Karena mereka adalah umat Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa berjuang, bisa kerjasama. Kita ini satu keluarga, umatnya Rasulullah SAW. Sekarang umat Islam dipecah belah mereka. Dipecah belah, benci membenci satu sama lain. Dibikin lupa umat Islam ini bahwa mereka ini adalah satu keluarga. Bahkan mereka ini diakui oleh Allah sebagai keluarganya Rasulullah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang beriman. Jadi kalau kita ini memandang orang Islam itu, ini adalah anaknya Khadijah, anaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seluruh umat Islam diakui dalam Quran sebagai anak-anak istri Nabi, keluarganya Rasulullah SAW. Sehingga kita ini dekat dengan seluruh umat Islam. Memuliakan Allah SWT, cinta kepada Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi. Nabi dulu senantiasa nangis waktu malam, ummati, ummati. Kita pun ingin belajar nangis waktu malam, ummati, ummati. Sampai beliau mau wafat pun beliau mengucapkan ummati, ummati. Bahkan di padang mahsyar, ketika seluruh Nabi, seluruh Rasul kebingungan, ketakutan, semua mengatakan nafsi, nafsi. Yang mulia baginda Muhammad SAW, analaha, ini bagian saya, ini bagian saya. Ini diceritakan dalam Bukhari. Untuk kita tiru sikap Nabi. Orang sudah putus asa semua, judes semua, zaman-zaman sudah rusak. Zaman edan, zaman gendeng, wes saya ngurusi awake dhewe ae. Semua orang sudah putus asa, tapi kita jangan putus asa. Kita bersikap seperti Nabi ketika di padang mahsyar. Analaha, analaha. Kita jangan putus asa meneruskan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam satu hadis dikatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yashukkuna fil jihad fajahidu yawma idzin fa inna jihada yawma idzin hadir, atau kama qala Rasulullah SAW. Akan datang satu masa, kata Nabi, orang itu sudah berputus asa atau ragu dari perjuangan. Perjuangan itu masih ada gunanya apa enggak ke zaman ini? Orang sudah ragu. Pada waktu itulah kamu berjuang, karena perjuangan pada waktu itu akan dijadikan oleh Allah hijau kembali, hijau royo-royo kembali.
Insyaallah ya. Nah sekarang ini umat Islam ini begitu itu keadaannya. Ya syukuna fil jihad, sudah ragu apa masih ada gunanya ini. Ibaratnya orang bangun katanya, mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kata orang putus asa, bagaimana bangun mau selesai, yang satu bangun yang satu ngebrukkan. Si sitok bangun sitok ngebruk nih, terus kapan dadi ini? Wis gak bangun wae wis. Ini orang putus asa. Nah sekarang umat Islam ini keadaan seperti itu, berputus asa di mana? Apa masih ada gunanya berjuang pada zaman ini? Maka Nabi mengatakan, kalau sudah zaman orang ragu terhadap perjuangan, berjuanglah pada waktu itu, karena perjuangan Allah akan jadikan semarak kembali. Nah semoga zaman ini, Insya Allah, sebentar lagi akan istimewa di Jakarta. Jamaah sebanyak-banyaknya akan dikirim dalam negeri, ke luar negeri, ke seluruh dunia. Insya Allah mereka. Kita akan lihat bagaimana perjuangan semarak kembali. Perjuangan akan semarak kembali. Sekarang ini berita-berita yang menggembirakan ini, saya rasakan itu hanya di dalam forum-forum dakwah. Di sana ada orang sholat, di sana ada orang masuk Islam, di sana masjid mulai hidup, di negeri sana daerah mulai terbuka. Allah bikin perjuangan hijau kembali di mana-mana di seluruh dunia. Maka kita syukuri mulai kan usaha-usaha yang telah Allah berikan pada kita. Insyaallah mulai sudah Allah tampakkan barokahnya usaha-usaha ini di seluruh dunia. Dan kita mulai dengan istiqomah, dengan pelan-pelan, dengan hanya mencari ridha Allah, dengan satu hati, kasih sayang, husnudzon, tawadhu, nangis kepada Allah, rindu kepada negeri akhirat. Maka perjuangan ini terus berjalan, akhirnya kita akan melihat bagaimana umat akan berbondong-bondong kembali kepada agama Allah SWT. Nah, mulai kan Allah Ta'ala 70 tahun yang lalu Syekh Muhammad Ilyas membentuk jamaah 3 hari dengan susah payah bertahun-tahun. Kelihatannya nggak ada apa-apanya. Masya Allah, apa jamaah 3 hari dibandingkan dengan hiruk pekoknya ahli batil di dunia ini. Jamaah 3 hari bawa kompor, orangnya orang-orang bodoh, apa gunanya? Tapi Syekh Ilyas rahimahullah husnudzan, ini memang jamaah-jamaah orang-orang lemah, orang-orang bodoh, jumlahnya tidak banyak, tetapi ini meneruskan jamaahnya Rasulullah. Ini mesti berkah nanti. 70 tahun yang lalu, cuma beberapa orang. Waktu itu nggak bisa dibayangkan, kok ada istimewa 100.000 di Jakarta, betul-betul nggak bisa dibayangkan. Ada istimewa dakwah di Amerika, betul-betul nggak bisa dibayangkan. Ada istimewa dakwah di Malaysia, betul-betul nggak bisa dibayangkan. Tapi begitulah mereka, kalau kerja itu diterima oleh Allah, walaupun kelihatannya kecil, nanti lama-lama itu membesar. Maka yang penting kerja diterima oleh Allah. Dalam satu hadis, kalau amalan itu ikhlas diterima oleh Allah, maka amalan 1 biji zarrah bisa jadi seperti gunung. Ya begitu juga kerja ini. Kalau kita ini betul-betul semata-mata karena Allah, nanti kerja sedikit-sedikit, tahu-tahu Masya Allah, menjadi asbab hidayat untuk beribu-ribu orang, juta-juta orang. Kita tidak tahu, Allah tutup, tapi Allah janji, in tansurullah yang surkum, kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Itu aja yang kita, bahan kita cuma itu aja. Kita nggak punya apa-apa.
Oleh karena itu semuanya kan yang niat untuk 4 bulan 40 hari silahkan berdiri selatan. Nah, monggo sing badhe medal kanulan kanggo sinten jumeneng ngitu lho monggo. Monggo. Masukkan CD. Wabarakatuh, jazakumullah. Monggo si meeting bareng nih kok, monggo. Saat ini medal bentuk jamaah sang kata-katai sebatas mengke saking istimak kita teng Jakarta ini ditambah kathah malih ya. Sehingga mengke saged medal jamaah sing langkung kathah lagi kita amsal ganjarane dan kita nyiapake. Monggo tambah masa sisa masa, monggo tambah masa sisa masa gimana? Oh iya pas silakan. Yang tambah masa sisa masa silakan. Monggo langsung cepat langsung saya, monggo. Blur aja pakai bahasa Inggris. Pinten-pinten mawon, monggo pinten-pinten mawon. Sing sebulan, sing 10 dino. Tapi sing dereng nate medal dari 3 dinten, monggo. Oh, insyaallah niat nggih. Niku jamaah-jamaah sing bergerak teng halaqah-halaqah jenengan dijak dinusrah nggih. Dinusrah. Dijak musyawarah terus pundi sakderenge mantuk saged ngedalake jamaah malih. Jamaah mantuk, jamaah berangkat. Jamaah mantuk berangkatnya jamaah, jamaah mantuk, jamaah berangkatnya jamaah. Nikilah pikir seluruh alam. Namanya pikir seluruh alam itu bagaimana? Pikir seluruh alam itu bukan orang sudah puter seluruh alam, nggak bisa tepat sikile. Ya, pikir seluruh alam itu jamaah keluarkan jamaah. Nabi itu rahmat lil alamin. Bagaimana bentuk kerjanya? Jamaah keluarkan jamaah. Nah kalau jamaah tidak mengeluarkan jamaah, ini itu namanya mandek. Ya. Makanya ini jamaah-jamaah sing gerak niku dijak musyawarah teng halaqah supaya saged ngedalake jamaah malih. Insyaallah nggih. Nah sing nomor kali jamaah-jamaah sing medal niku keluargane dinusrah. Sampean kalih istrine mlebet teng griya, sampean teng Jawi nusrah. Dibantu sekemampuane, ditarghib sekemampuane. Kan sing sabar istrine ya. Nek bapake medal fisabilillah, istrine ridho ngriya man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa fi ali bi khairin faqad ghaza. Sampeyan ngupaini anake bojo sampeyan niku ya wis oleh ganjarane wong berjuang ya. Sehingga sampeyan teng griya oleh ganjarane wong berjuang. Target wonten niku. Insyaallah nggih. Dinusrah, dimusyawarahne teng mahalah. Nek ajeng nusrah niku dimusyawarahne teng mahalah, aja langsung nusrah mawon. Niku jenenge dolan mboten nusrah niku. Jadi usaha agami niki napa mawon kudu dimusyawarahne. Nek gak dimusyawarahne jenenge keluyuran mboten berjuang. Insyaallah nggih. Walaupun apik nek gak musyawarah niku jenenge keluyuran. Wa amruhum syura bainahum. Napa-napa dimusyawarahne sehingga tertib. Ya mungkin nek tertib mboten timbul fitnah. Tapi walaupun perkara sae nek mboten musyawarah, akhirnya mboten tertib, akhirnya malah nimbulne masalah sing mboten sae iki. Saniki muzakarah gedhe nggih
tiga kawan-kawan, monggo.